Halo pemirsa, bersama saya Anis Irma Masito dalam program Di Balik Berita Selayang Pandang Redaksi terhadap suatu isu. Kali ini kita berbicara mengenai Rumah Sakit RSUD Muhammad Anwar yang baru-baru ini disidak oleh Komisi 4 DPRD Sumeneb. Seperti yang kita ketahui nih ya, banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan maupun alat medis dan juga kepemimpinan dari RSUD di sana. Nah, untuk mengetahui selayang pandang dari redaksi Bongkar 86 News sudah ada di samping saya, Pimret Bongkar 86 Zarnuji. Selamat pagi Bang Oji, gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik Bang, seperti yang tadi saya katakan, keluhan dari masyarakat tentang Rumah Sakit Muhammad Anwar Sumeneb akhir-akhir ini itu menjadi trending topik. Sampai-sampai Ketua Komisi 4 DPRD Sumeneb melakukan sidak di sana. Menurut Bang Uji nih ya, bagaimana pelayanan terhadap pasien eh, yang dilakukan oleh RSUD Muhammad Anwar Sumeneb itu buruk apa seperti apa Bang Uji? Dan kaitannya katanya dengan tunjangan pejabat itu Bang Uji. Ya, eh, perlu diketahui di RSUD banyak dikritisi oleh media, terutama dari pelayanan pasien yang tergolong buruk ya. Tapi dengan tunjangan para pejabatnya yang wah, itu yang pertama. Terus kemudian keberadaan pegawai tambahan apa sih yang katanya adalah pegawai Ikatan Kerjasama atau IKS. Terus kemudian peralatan yang aus dan yang terakhir untuk pemberitaan koreksi di RSUD yaitu terkait dengan anggaran untuk media yang fantastis. Seperti itu, Mbak. Nah, terkait dengan pelayanan pasien yang buruk, kita tahu bahwa RSUD salah satunya yaitu di IGD bahkan sampai antri berjam-jam yang bongkar tulis kemarin, bahkan sampai 16 sampai 17 jam antri di sana untuk kemudian mendapatkan kamar. Itu pun di sana di ruang IGD itu panas, tidak ada fasilitas yang memadai untuk antri selama 17 jam. Nah, itu kaitannya dengan pelayanan yang buruk. Ini kan ironi ya. Kenapa? Karena pejabat di sana mendapatkan tunjangan di luar gaji itu fantastis. Direktur saja di angka 60 juta per bulannya. Di tingkat kabak, kabit itu sekitar 30 juta, 37 juta per bulannya. Itu tunjangan. Sedangkan Kasubag itu sekitar 21 juta tiap bulannya. Nah, ini kan ironi, dengan tunjangan yang besar tapi pelayanan di sana masih buruk gitu loh. Itu yang kemudian dikeluhkan masyarakat dan menjadi perhatian media, begitu, Mbak. Oke, baik Pak. Maksudnya gini, berarti kan terjadi ketimpangan antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan yang dilakukan untuk masyarakat. Nah, menurut Pak Uji itu harusnya bagaimana? Ya, makanya pertama adalah ada yang mengatakan jangankan cuma miliaran, triliunan digelontorkan ke RSUD untuk pelayanan di sana tidak akan baik. Ini karena rasa pesimisnya masyarakat gitu loh. Nah, untuk itu yang perlu dibenahi pertama adalah pelayanan. Pelayanan terhadap masyarakat, keramahan, terus kemudian fasilitas yang memadai. Masa kemudian hanya AC terus kipas angin di situ nggak ada. Nah, ini yang hal-hal yang mendasar inilah yang kemudian harus diprioritaskan terlebih dahulu. Begitu, Mbak. Baik. Dan katanya Abang tadi bilang bahwa alat rumah sakit yang ada di RSUD Muhammad Anwar Sumeneb itu sudah aus ya. Tapi dan baru-baru ini saya mendengar bahwa rumah sakit itu menggelontorkan anggaran untuk menciptakan citra yang baik ke media. Tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, ini peristiwa atau fenomena yang ironis sekali ya. Artinya apa? Di satu sisi fasilitasnya kurang memadai, tapi di sisi yang lain khusus untuk kebutuhan media itu besar. Bahkan angkanya 1.084.500.000. Ini untuk media. Media dalam artian baik reklame, pemotretan dan iklan. Nah, ini ironi sekali. Nah, pandangan media terhadap tingginya
anggaran itu adalah yang pertama untuk menutupi dalam tanda petik keburukan RSUD. Ini ironinya. Tapi berbagai media juga melihat bahwa itu sebenarnya bukan iklan kepada masyarakat, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, tapi ini terkait dengan karir pejabat RSUD supaya baik di mata pejabat Pemkab dalam hal karirnya supaya mulus. Berarti menurut Abang, apa yang dilakukan RSUD menggelontorkan dana untuk media agar pencitraan itu lebih bagus lagi, berarti itu salah dong? Bukan salah, tapi kembali lagi kita harus mulai dari awal. Seburuk apapun, kalau kemudian ditutupi itu tidak akan sirna. Jadi hal yang mendasar adalah perbaikilah pelayanan, keramahan dan lain sebagainya. Ini yang paling utama. Apalagi kita hidup di Sumeneb dengan adat yang kalau bahasanya adat ketimuran harus dipakai. Kita kira-kira seperti itu, Mbak. Tadi Abang juga bilang bahwa ada penambahan pegawai. Nah, pegawai IKS itu apa, Bang? Memangnya ada pegawai lain selain yang ditentukan pemerintah, Bang? Iya, yang ditentukan pemerintah itu untuk RSUD itu juga mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 mengenai BLUD, yaitu pegawai di sana PNS, terus pegawai BLUD itu sendiri, terus kemudian P3K. Nah, ini diplototi, dibelejeti sama media bahwa di sana juga ada pegawai dalam tanda petik titipan masuk kepada jalur Ikatan Kerjasama atau IKS. Nah, ironis sekali karena berdasarkan catatan media di sini pegawai IKS ini kemudian dikamuflasekan atau disamarkan ke pegawai BLUD dalam hal penggajiannya. Setiap bulan gaji untuk 51 pegawai yang ditengarai siluman itu dalam tanda petik itu berkisar 318 juta. Nah, ini yang kemudian Dewan maupun Pemkab harus melihat benar apa tidak ini dugaan-dugaan penyimpangan. Kenapa? Kalau kemudian di luar ketentuan Permendagri, ya tentu ini juga salah. Berdasarkan catatan media ini juga mengacu pada peraturan Bupati nomor 52 tahun 2021 atas perubahan Perbub nomor berapa ini? Nomor 57 tahun 2020. Itu dasar dari perekrutan IKS. Sementara yang terbaru Perbubnya juga ada nomor 17 tahun 2023 mengenai BLUD itu, Mbak. Berarti ada ketidaksesuaian perekrutan pegawai yang dilakukan oleh RSUD Muhammad Anwar Sumeneb. Kalau media tidak bisa ya menyatakan bahwa itu sesuai atau tidak sesuai. Makanya dari Pemkab, terus kemudian dari Dewan harus turun untuk memantau. Karena Perbub ini adalah produknya daerah. Benar atau enggak? Ini sudah bersandar kepada kiblat Permendagri nomor 79 tahun 2018 atau tidak mengenai pedoman penyelenggaraan BLUD. Seperti itu, Mbak. Oke. Terakhir, Bang, tanggapan Abang terhadap sidak yang dilakukan oleh Komisi 4 DPRD Sumeneb yang dilakukan pada 16 Juni 2025 di RSUD itu seperti apa, Bang? Saya sebenarnya dari dulu tegas ya, Dewan, terutama Komisi 4 DPRD Sumeneb itu adalah wakil rakyat. Untuk itu datang ke sana jangan hanya memantau, tapi melakukan juga investigasi. Sehingga apa? Hasilnya bukan hanya katanya-katanya. Itu cukup bagus. Hanya saja dalamilah. Terutama terkait dengan persoalan-persoalan yang menjadi perhatian media. Baik dalam hal pelayanan kepada pasien,
peralatan medisnya, termasuk juga kepemimpinan di sana. Termasuk juga pegawai yang katanya lewat jalur belakang dalam tanda petik itu, Mbak. Baik, Bang. Terima kasih, menurut saya ini sudah cukup ya, Ya. dan mudah-mudahan menyumbang saran untuk RSUD Muhammad Anwar Sumeneb untuk lebih baik lagi ke depannya. Begitu ya. Terima kasih Bang Oji. Sama-sama. Ya, itulah tadi bincang-bincang dengan Pemret Bongka 86 News. Kita berjumpa lain di kesempatan tentunya dengan program Selayang Pandang Redaksi Bongka 86 News di Balik Peristiwa.